Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julaika Bahar, and in this video I will try to share my personal development and personal branding journey selama satu semester mengikuti mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Di mata kuliah ini, saya mempelajari berbagai aspek, mulai dari self-awareness, pengenalan potensi diri, strategi membangun branding digital, hingga pentingnya networking dalam pengembangan karir. Dari seluruh materi tersebut, aspek yang paling relevan bagi saya adalah self-awareness dan personal branding digital, karena keduanya memberikan pengaruh besar terhadap cara saya memahami diri saya dan bagaimana saya ingin membangun citra profesional saya. Selama mengikuti perkuliahan, saya mulai mengenal diri saya dengan lebih dalam. Beberapa hal penting yang saya temukan antara lain, yang pertama ada potensi dan karakter saya, menyadari bahwa saya memiliki kecenderungan berpikir analisis, terstruktur, serta memiliki empati yang cukup tinggi dalam memahami orang lain. Lalu ada nilai diri, jadi nilai utama yang saya pegang adalah tanggung jawab, ketulusan, dan konsistensi dalam belajar. Lalu yang ketiga ada kekuatan diri. Saya melihat bahwa saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terutama dalam mempelajari sesuatu secara sederhana dan beruntun. Baik, untuk selanjutnya ada pengembangan keterampilan diri. Jadi dalam satu semester ini, saya mengembangkan beberapa keterampilan penting. Di antaranya yang pertama ada komunikasi dan storytelling. Jadi saya menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat serta mampu menyusun alur penjelasan yang menarik dan jelas. Untuk yang kedua ada manajemen waktu. Jadi dengan banyaknya tugas dan aktivitas, saya belajar membuat skala prioritas, lalu mengatur jadwal secara lebih efektif, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan. Lalu yang ketiga ada kepercayaan diri. Jadi melalui berbagai sesi presentasi dan diskusi, saya belajar untuk lebih menghargai proses dan kemampuan saya sendiri, sehingga rasa percaya diri saya meningkat secara bertahap. Semua keterampilan ini berkembang melalui pengalaman nyata selama mengikuti tugas, diskusi kelompok, maupun aktivitas kelas lainnya. Lalu untuk selanjutnya ada personal branding blueprint. Jadi saya adalah individu yang berorientasi pada pengembangan diri, terstruktur dalam bekerja, serta komunikatif dalam menyampaikan ide yang ingin memberikan nilai melalui kemampuan analitis dan komunikasi saya. Lalu yang kedua ada 3 personal brand keywords. Lalu selanjutnya, saya mampu menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi penjelasan yang runtut dan mudah dipahami. Selanjutnya ada target audience. Untuk target audiensnya yaitu mahasiswa dan rekan belajar, lalu komunitas kampus, dan calon rekan kerja atau organisasi yang relevan dengan dunia komunikasi, analisis, maupun pengembangan diri. Lalu yang kelima ada brand personality. Ada hangat, dapat dipercaya, tenang dan fokus, konsisten dalam belajar serta memperbaiki diri. Lalu saya akan membangun personal branding melalui Instagram, LinkedIn, karena kedua platform ini relevan untuk dokumentasi perjalanan pengembangan diri dan membangun jaringan profesional. Lalu selanjutnya ada strategi menjaga reputasi dan konsistensi. Jadi yang pertama ada konsisten membagikan proses belajar, lalu menjaga komunikasi yang profesional dan positif, lalu ada menunjukkan pencapaian atau progres nyata, lalu selanjutnya selektif dalam terhadap konten yang diunggah. Baik, untuk selanjutnya ada storytelling atau kisah transformasi. Jadi jika digambarkan melalui storytelling, perjalanan saya dapat dirangkum sebagai berikut. Jadi pada awal semester itu saya masih kurang percaya diri dan belum sepenuhnya memahami arah pengembangan diri yang saya ingin capai. Lalu saya sering bingung dalam menentukan prioritas serta kurang yakin bagaimana membangun citra diri secara profesional. Lalu untuk selanjutnya itu ada perubahan. Nah, perubahan ini tuh dimulai ketika saya mengikuti beberapa sesi refleksi diri dan latihan presentasi. Dari sana saya menyadari bahwa proses yang selama ini saya jalani sudah merupakan bagian dari pembentukan karakter dan kemampuan. Lalu saya lebih mulai lebih berani berbicara, lebih teratur dalam menjaga waktu, dan lebih memahami kekuatan saya. Saya juga mulai menyusun personal branding blueprint yang jelas. Pada akhirnya, saya merasa lebih siap untuk melangkah ke tahap berikutnya, baik dalam konteks akademik maupun pengembangan pribadi.
Baik, perjalanan terbesar yang saya dapatkan dari mata kuliah ini adalah bahwa pengembangan diri itu merupakan proses yang tentu berlangsung, bukan sesuatu yang selesai dalam satu waktu. Jadi saya itu berkomitmen untuk terus membangun personal branding yang konsisten, meningkatkan kemampuan komunikasi, serta memperkuat jaringan profesional saya dalam 6 bulan hingga 12 bulan ke depan. Jadi untuk diri saya di masa depan, saya berharap saya tetap rendah hati, terus belajar, dan tidak berhenti berkembang. Terima kasih untuk